Dr. Syarifudin. Ini kan banyak juga pengaduan-pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dari masyarakat gitu ya. Banyak juga yang bertanya nih Pak Dr. Syarifudin, yang sudah masuk laporan pengaduannya ini kira-kira untuk klarifikasi atau konfirmasi selanjutnya nih berapa lama gitu Pak Dr. Syarifudin? Ustaz, Bang Ade, saya luruskan dulu. Jadi dari Pak Yasdin, untuk penentuan wilayah zonasi ini kita bagi 6 wilayah zonasi, dan itu atas petunjuk pimpinan atau pemerintah Kota Makassar. Dan waktu itu kita sudah konsultasikan dengan perwakilan Kemendikbud lewat LPMP Sulsel. Kita sudah diskusikan untuk wilayah zonasi penerimaan ini kita bagi 6 zonasi. Contoh zonasi 1 itu Beringkanaya dengan Taman Andrea dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita sudah bagi berdasarkan komposisi sekolah yang mau masuk di SMP, komposisi TK yang mau masuk SD. Itu kita sudah konfigurasi sedemikian rupa dengan asas pemerataan itu tadi. Yang kedua, untuk perbatasan Bang Yasdin, itu perbatasan kita kasih 5% dari jumlah kota zonasi yang ada. Jadi umpamanya SD ini tadi 75%, maka kita akan turunkan zonasinya untuk dalam kota menjadi 70%. 5% itu adalah warga yang ada di perbatasan. Sama dengan SMP juga. SMP tadinya 70% untuk zonasi, kita turunkan menjadi 65%, 5% itu yang daerah perbatasan. Memang kita sudah pikirkan semua. Ya, Bang Yasti gitu, bukan karena memang siswanya itu kurang kalau tidak ada dari perbatasan itu. Jadi memang wajar dan sangat kita beri apresiasi karena ada memang sekolah perbatasan itu siswanya sebagian besar dari daerah lain. Makanya kita buka 5% untuk daerah yang perbatasan itu dari jumlah kota yang ada. Itu yang ada. Kemudian mengenai server, saya ulang kembali bahwa server ini sudah berdiri 2 tahun terakhir. Jadi aplikasinya Pusdatin, sementara servernya itu Kominfo Kota Makassar. Itu sudah sejak tahun lalu, itu sudah kita mandiri dari situ. Nah, untuk pengaduan Bang Ade, itu kita bentuk satgas di kantor dengan satgas lewat HP, WA, pengaduan itu 1 kali 24 jam. Dan itu semua terakses, terjawab. Contoh, banyak warga itu tidak mendapatkan untuk akun untuk mendaftar yang non PAUD, yang tidak PAUD itu. Sekarang teman-teman saya ada di sekretariat ini, sementara teman bekerja 24 jam di sini. Itu untuk memberikan persetujuan akun tadi yang agak sulit karena perbedaan alamat dan sebagainya, dia non PAUD, tidak punya NISA dan sebagainya, itu terjawab sekarang juga. Jadi HP itu langsung masuk di server kita di sini, di aplikasi kita di sini, langsung dijawab serentak. Dan itu kami lakukan, ya ternyata di data kita itu sudah ada pendaftar yang terindikasi itu kembali. Itu ada sekitar 5.000 sekian yang sudah sudah berapa? Ya, sudah 5.355 pendaftar yang sudah diterima oleh masing-masing pihak sekolah pada detik ini. Ini baru 2 hari, kita bersyukur karena sudah ada 5.000 yang pendaftar itu sudah diterima oleh pihak sekolah untuk nanti diverifikasi oleh pihak sekolah untuk menentukan titik. Jadi 5.458 orang yang sudah terverifikasi berkasnya tersebar di 314 sekolah SD dan 55 SMP. Nah, itu barangkali Bang Ade. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Syarifudin. Saya terakhir ke Pak Al-Hidayat Samsul. Pak Al-Hidayat, kalau dilihat dari fenomena PPDB ya, terutama jalur zonasi yang memang banyak sekali masyarakat yang menemui kendala, terbukti dari pengaduan-pengaduan yang masuk juga di Dinas Pendidikan Kota Makassar pasti juga tidak sedikit ya terkait dengan jalur zonasi ini. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Hidayat terkait dengan masalah yang sebenarnya ini masalah dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada gitu, tapi sampai saat ini masih belum bisa kita keluar dari masalah ini. Silakan Pak Al Hidayat. Ya. Lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa untuk mengubah suatu transformasi pendidikan dalam sistem zonasi yang berorientasikan dengan infrastruktur teknologi itu butuh adaptasi. Nah,
kami sebagai anggota DPR dengan fungsi budgeting dan fungsi pengawasan selalu mengawasi Dinas Pendidikan dalam rangka untuk melaksanakan PPDB dengan baik. Saya kira dengan PPDB yang baik ini belum ada, kami sebagai anggota DPR belum mampu menilai PPDB karena baru terbuka kemarin, ya, baru buka kemarin, dan kami belum ada info terkait kelulusan dan lain sebagainya. Kalau tahun lalu kami ingin berikan nilai untuk PPDB tahun lalu itu Dinas Pendidikan dapat 60. Kenapa? Karena mereka memakai sistem titik koordinat. Nah, kalau titik koordinatnya secara geografisnya, sekolah SMP yang ada di Kota Makassar tidak merata. SD pun demikian. Kita lihat contoh satu yang kemudian Kelurahan Paraloe ada 6 SD, Bira ada 5 SD. Mereka tidak punya SMP di sana. Berapa yang lulusan di sana? Ada 6 SD, 5 SMP, bahkan tidak ada 1 SMP. Dengan adanya sistem baru dengan bukan konteks titik koordinat, dengan sistem zonasi seperti zona 1 Taman Rea, Biringkanaya. Ada 1 Pak, Panakukang, ya. Zona 2 Bontoala, Talo, Ujung Pandang, berzona. Ini kemudian akan kami nilai sebagai wakil rakyat untuk bagaimana kesuksesan PPDB ini. Nah, kalau sekarang kita bisa menilai dengan konteks servernya saja yang kemudian ada trouble dari awal ini. Tapi kalau pada saat ada dalam sistem ada pengumuman kelulusan, saya akan cek bagaimana sih di Paraloe dan Bira. Apakah mereka masyarakat sana lagi-lagi tidak bisa menikmati sekolah publik? Itu menjadi ukuran kami sebagai wakil rakyat dan sebagai didapil di situ. Nah, ini menjadi peran penting Dinas Pendidikan untuk kemudian mengakomodir ini semua. Nah, saran-saran dari tadi Pak Yastin seperti zonasi diturunkan dari Kemendikbud Perwali ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Cuman ini menjadi ingatan Dinas Pendidikan bahwa kemudian melaksanakan dengan arif dan bijak. Kenapa sistem zonasi ini dilakukan dengan teknologi untuk minimalisir kecurangan? Adanya anak pejabat dimasukkan, adanya oknum-oknum yang kemudian ingin memasukkan sekolah. Ini esensi sebenarnya melakukan sistem zonasi. Ketika ada satu sekolah yang daya tampungnya 300, buka penerimaan 300. Itu Dinas Pendidikan melaksanakan transparansi. Inilah tujuan daripada sistem zonasi dengan sistem yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Masyarakat bisa melihat dalam SMP, contohnya SMP 3, berapa dibuka pendaftaran? 300. Apakah 300 terpenuhi semua? Ya, bisa dicek. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan, bisa dipertanyakan. Nah, tahun lalu, dalam PPDB yang lalu, itu tidak begitu, Pak. Tidak ada transparansi dalam penerimaan PPDB ini. Jadi saya kira ini ada perkembangan. Cuma ini menjadi kritik saran bagi Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi bagaimana masyarakat bisa menikmati sekolah publik, yang dimana sekolah publik ada dana bosnya, ada PNS-nya, dan mereka digaji oleh rakyat. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak Dr. Silakan. 2 menit untuk Pak Dewan. Jadi untuk tahun ini Pak Dewan saya laporkan juga bahwa setiap real time itu ada pengumuman setiap ranking anak yang masuk di salah satu SMP, umpamanya SMP 3. Itu real time-nya akan terlihat jarak rumahnya dan kapan dia mendaftar, itu akan terlihat transparan dengan jumlah kota yang ada sampai hari ini. Nah, itu bisa dilihat, dicek di PPDB link tadi itu. Itu akan terlihat sangat jelas jaraknya, scoring jaraknya. Jadi yang paling tinggi, paling dekat jarak dari rumahnya itu akan tinggi scoringnya, menempati ranking 1 sampai memenuhi kota yang sementara. Jadi tapi untuk sementara dulu, baru peringkat sementara dulu, dan itu akan terlihat. Oh, ternyata rumah saya dekat ini yang jauh dan seterusnya. Itu akan terpantau secara real time. Itu sekedar laporan, Pak Dewan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Syarifudin. Memang ya, kalau kita melihat sistem PPDB yang memang kita mengandalkan teknologi, seperti kata Bapak Alhidayat Samsu tadi, tidak mudah. Tapi kita usahakan selalu tahun ke tahun ini semakin transparan, semakin mengerti juga masyarakat kalau memang tidak bisa memasuki sekolah tersebut dengan jalur zonasi, bisa mungkin dengan jalur yang lain. Namun setiap kendala harus ada penjelasannya ya.
Karena kalau misalnya menimbulkan pertanyaan, pastinya juga masyarakat akan merasa kecewa gitu dengan sistem PPDB yang ada. Kalau begitu, terima kasih. Saya ada silakan. Ada Ya, terakhir. jadi setelah jalur sonasi ini anak itu pada pilihan ketiga tidak lulus, maka dia masih berhak untuk mengikuti jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua pada tanggal 1 sampai 3 Juli. Ini perlu dipahamkan teman-teman orang tua. Jika dia tidak bernasib baik di jalur sonasi, maka dia akan berhak mendaftar pada jalur non sonasi, yaitu afirmasi 20% dan prestasi 5% dan perpindahan 5%. Dan kita tidak menyangkut tentang sonasi lagi. Namanya juga istilah non sonasi. Jadi biar orang di luar sonasi bisa mendaftar, di mana peluangnya besar dia bisa lulus untuk jalur afirmasi. Ya. Berarti kembali lagi ke kuota sekolah tersebut ya Pak Dr. Syarifudin ya? Ya, betul. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya narasumber yang hadir, Pak Dr. Syarifudin, Pak Ali Hidayat Samsul, dan juga Pak Yasdin. Sehat-sehat semuanya. Semoga kita sama-sama mengharapkan sistem PPDB selanjutnya lebih baik dari tahun ini. Saya Devi Febrian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.